Betul seseorang bisa melihat Nabi SAW dalam mimpinya, akan tetapi harus sesuai dengan sifat-sifat yang ada mengenai Nabi SAW. Maka disebutkan dahulu para ulama salaf, kalau ada orang yang mengatakan saya bermimpi melihat Rasul SAW, maka mereka mengatakan ceritakan gimana Nabi yang kamu lihat. Kalau yang diceritakan oleh dia sesuai, maka itu benar. Ya, betul memang Nabi SAW mengatakan syaitan tidak akan bisa menyerupai saya dalam mimpi. Tapi kalau ini buat orang yang tahu gimana wujudnya Nabi. Kalau orang yang nggak tahu gimana wujudnya Nabi, datang seseorang yang kelihatan penampilannya soleh, kemudian mengaku saya Rasulullah, dan kita semua tentunya punya dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, secara fitrah itu pengennya iya, walaupun ada ragu-ragu sedikit, ya ini benar sudah, saya melihat Rasul. Ya, tapi apa jamaah dirahmatullah, maka bisa saja syaitan itu datang dan mengatakan saya Rasulullah dalam wujud yang bukan Nabi SAW dan tidak diketahui. Maka orang ini mengira ini. Maka kita melihat, mungkin mendengar dari ustaz-ustaz kita, bagaimana ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi, ketika ditanya gimana nabinya, katanya jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Oh, nggak ada itu. Nabi SAW sampai meninggal, jenggotnya itu yang ubannya itu cuma beberapa, bisa dihitung. Disebutkan tidak lebih dari 20. Adapun kalau putih semua, ini bukan Nabi SAW. Bahkan ada yang lebih aneh lagi. Kita mendengar ada orang yang mengaku melihat bermimpi melihat Nabi SAW. Ketika ditanya gimana nabinya, nabinya pakai sarung, nabinya ngerokok. Ya ada yang sampai kayak gitu. Ya ini jelas-jelas bukan Rasulullah SAW. Ini mengenai mimpi melihat Rasulullah SAW. Dan jamaah dirahmati Allah, seperti yang kita tegaskan di awal tadi, bahkan kalau di dalam mimpi seandainya kita melihat Nabi SAW dalam wujud beliau, kemudian memberikan satu amalan kepada kita, tetap jangan diamalkan amalan tadi sampai kita buka, sampai kita takar kepada Alkitab dan As-Sunnah. Kalau sesuai, baru dikerjakan. Kalau tidak sesuai, tidak dikerjakan. Jadi tetap yang jadi ibrah itu adalah kitab dan sunnah. Ya, karena mimpi bukan sumber pensyariatan. Karena kita lihat banyak sekali kerusakan hari ini yang ada pada kaum muslimin. Ketika orang mengada-adakan zikir-zikir yang tidak ada di zamannya Nabi SAW, dan rata-rata hampir semuanya kalau ditanya ini hadisnya mana? Zikirnya ini, nggak ada hadisnya. Dari mana sumbernya semuanya? Dari mimpi. Guru kami bermimpi melihat Nabi, Nabi mengajarkan ini dibaca. Oh kalau gitu semuanya kacau. Belum lagi nanti zikir yang dibaca kalau diteliti secara syariat banyak sekali pelanggaran. Maka tetap segala sesuatu yang ada di dalam mimpi ditakar di dalam syariat.